Selamat datang di Gavi Story. Kali ini, kami akan menghadirkan kisah yang penuh ketegangan dan aksi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk menikmati setiap momen dan merasakan ketegangan di setiap adegan. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, para tukang parkir sudah terbiasa dengan rutinitas harian mereka. Mereka mengatur kendaraan yang datang dan pergi, memastikan tidak ada keributan, dan meraup uang parkir dari pengunjung pasar. Namun, belakangan, mereka mulai merasa tertekan dengan kehadiran ormas lokal yang mengklaim wilayah parkir tersebut sebagai bagian dari keamanan mereka. Ormas tersebut mulai menarik pungutan yang jauh lebih besar dari biasanya, dengan alasan perlindungan. Tukang parkir, yang selama ini mengandalkan pendapatan dari tarif parkir kecil, terkejut dengan kenaikan yang tiba-tiba. Beberapa di antara mereka mencoba melawan, tetapi ancaman dari anggota ormas yang lebih besar membuat mereka terdiam. Ketegangan mulai meningkat saat salah satu ketua ormas, Roni, memaksa para tukang parkir untuk memberikan bagian lebih besar dari hasil mereka. Ini bukan cuma soal keamanan pasar, tapi soal mengatur wilayah ini, katanya dengan penuh tekanan. Jaka, ketua tukang parkir yang terorganisir dengan baik, mencoba mengajak ormas itu bernegosiasi. Namun, tawarannya ditolak mentah-mentah. Roni menegaskan bahwa tak ada jalan lain selain mengikuti ketentuan mereka. Ketika tawaran tersebut tidak diterima, situasi semakin panas, dengan ormas yang semakin mendesak tukang parkir. Jaka, bersama beberapa rekan tukang parkir, memutuskan untuk menyelenggarakan rapat darurat. Mereka merasa tidak punya pilihan lain selain menentang kenaikan pungutan itu, meskipun mereka tahu bahwa ormas yang berkuasa sangat berbahaya. Jika kita tidak melawan, kita akan dihancurkan, kata Jaka dengan tegas. Mereka sepakat untuk mencari jalan keluar yang lebih damai, termasuk menghubungi pihak kepolisian. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran ini mungkin tidak akan berakhir dengan damai. Malam itu, Jaka mendapat telepon yang menegaskan bahwa ormas tidak akan mundur. Jika besok kalian masih menolak, kalian akan tahu akibatnya, ancam suara di ujung telepon. Jaka merasa cemas, namun mencoba menenangkan dirinya. Ancaman ini bukan pertama kalinya dia dengar, tetapi kali ini terasa lebih serius. Jaka tahu bahwa ormas yang dipimpin oleh Roni memiliki kekuatan besar di kawasan itu, dengan banyak anggota yang siap bertindak kasar. Keesokan harinya, para tukang parkir berkumpul lagi di pasar. Wajah mereka penuh kekhawatiran, namun mereka bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Jaka memutuskan untuk menemui Roni di markas ormas untuk mencari jalan tengah. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang sepi. Kami tidak ingin berkonfrontasi, kata Jaka, kami hanya ingin melanjutkan pekerjaan dengan damai. Namun, Roni langsung menanggapi dengan kasar, kalau kalian tidak mau mengikuti aturan, berarti kalian siap menerima konsekuensinya. Jaka menyadari bahwa negosiasi ini sia-sia. Meskipun demikian, ia tidak menyerah begitu saja. Dalam pertemuan itu, Jaka berusaha keras mencari cara agar ormas tidak semakin menekan mereka. Namun Roni hanya memberikan ultimatum, 3 hari, itu waktu kalian. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Para tukang parkir merasa terancam, namun tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa melawan secara terang-terangan, tetapi mereka juga tidak ingin hidup di bawah tekanan terus-menerus. Dengan cepat, kabar mengenai ancaman itu menyebar ke seluruh pasar. Beberapa pemuda yang biasa bekerja di pasar mulai mendekati tukang parkir, menawarkan bantuan. Meskipun mereka tidak ingin terlibat dalam konflik besar, mereka merasa bahwa inilah saatnya untuk mendukung kelompok yang mereka anggap lebih lemah. Namun, bantuan ini belum cukup untuk menghadapi ormas yang sudah berakar kuat. Jaka mengorganisir rapat darurat dengan para tukang parkir yang lain di sebuah rumah kontrakan yang jauh dari keramaian. Dalam rapat tersebut, mereka membahas beberapa opsi untuk mengatasi ancaman ormas. Beberapa anggota tukang parkir mulai mengusulkan agar mereka menyerah saja, mengikuti tuntutan ormas demi menghindari kerusakan lebih lanjut. Namun, ada pula yang bersikeras untuk melawan, meski harus siap menghadapi konsekuensi berat. Jika kita menyerah, kita tidak akan bisa hidup tenang lagi, kata Sandi, salah satu tukang parkir yang lebih berani. Dalam rapat itu, Jaka berusaha menenangkan semua orang. Ia menyarankan untuk melapor ke pihak kepolisian, namun beberapa dari mereka skeptis terhadap kemampuan polisi dalam menangani masalah ini.
Polisi pun takut dengan ormas itu. Mereka tidak akan membantu kita, kata Edi, salah satu tukang parkir yang lebih tua dan berpengalaman. Jaka memutuskan untuk memberikan satu kesempatan lagi bagi ormas untuk mundur dengan cara baik-baik. Namun, ia tahu bahwa jika ormas tidak mau mengalah, maka pertempuran ini takkan bisa dihindari. Rapat itu berakhir tanpa keputusan yang memuaskan. Meskipun beberapa tukang parkir sepakat untuk melawan ormas, mereka juga merasa cemas akan akibatnya. Banyak yang mulai berpikir apakah mereka benar-benar siap menghadapi konflik besar. Namun, Jaka tetap teguh pada pendiriannya bahwa mereka harus mempertahankan hak mereka untuk bekerja secara aman. Ia memutuskan untuk menemui Roni lagi, berharap masih ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan damai, meskipun ia sadar bahwa ormas mungkin sudah tidak tertarik lagi dengan solusi tersebut. Jaka memutuskan untuk menemui Roni secara langsung untuk mencari solusi damai. Ia bertekad untuk tidak membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan ini berlangsung di sebuah kedai kopi, jauh dari keramaian pasar, agar tidak ada gangguan. Roni, saya tahu kamu orang yang berpengalaman. Kita semua hanya ingin hidup damai dan bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Tolong jangan teruskan ini, kata Jaka dengan harapan. Namun, Roni yang terkenal keras kepala tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berkompromi. Kalian harus bayar, ini wilayah kami. Jika kalian tidak mau, kalian akan merasakan akibatnya, jawab Roni dengan nada kasar. Jaka mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membayar lebih, karena itu akan membuat mereka kesulitan. Tetapi Roni tidak peduli dengan alasan Jaka. Kamu punya dua pilihan, Jaka. Bayar atau pergi dari sini, ancamnya. Jaka merasa frustrasi, karena ia sudah mencoba segala cara untuk mencari jalan keluar damai, namun tampaknya ormas itu tidak ingin kompromi. Kembali ke pasar, Jaka menceritakan hasil pertemuannya kepada rekan-rekannya. Mereka semua kecewa, tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus berjuang untuk hak kita, kata Sandi dengan penuh semangat. Kita akan melawan, atau kita akan dihancurkan, tambah Edi. Meski ada rasa takut, Jaka memutuskan untuk melawan, karena ia tahu bahwa jika mereka menyerah, hidup mereka akan terus berada di bawah bayang-bayang ormas. Keputusan ini akan membawa mereka ke dalam bentrokan yang lebih besar lagi. Pagi hari itu, beberapa tukang parkir yang sedang bekerja di area pasar tiba-tiba diserang oleh anggota ormas. Tanpa peringatan, mereka dipukuli dengan brutal di depan pelanggan yang sedang berbelanja. Serangan itu begitu cepat dan membuat banyak orang panik. Jaka yang sedang berada di sisi lain pasar segera berlari menuju lokasi kejadian. Ketika ia tiba, beberapa tukang parkir tergeletak di tanah, terluka parah. Anggota ormas yang menyerang tampak puas dengan kekacauan yang mereka buat. Ini baru permulaan, kata salah satu anggota ormas sambil tertawa. Jaka dan beberapa tukang parkir yang tersisa mencoba memberikan pertolongan kepada yang terluka, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah pesan keras dari ormas. Mereka harus menyerah, atau mereka akan mengalami lebih banyak kekerasan. Ketika polisi datang untuk menindaklanjuti kejadian itu, mereka hanya bisa mengawasi tanpa banyak bertindak. Jaka tahu bahwa ormas memiliki kekuatan besar di kawasan itu, dan polisi tampaknya tidak berani menantangnya. Bentrokan pertama ini memicu perasaan marah dan takut di kalangan tukang parkir. Mereka kini tahu bahwa perjuangan mereka akan jauh lebih berat daripada yang mereka duga. Sementara itu, Roni dan anggota ormas lainnya semakin yakin bahwa mereka bisa menaklukkan para tukang parkir dengan cara kekerasan. Namun, Jaka dan kelompoknya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai mencari cara untuk melawan balik, meskipun mereka tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat besar. Setelah serangan pertama, para tukang parkir merasa semakin terpojok. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan ormas yang semakin brutal, tetapi juga dengan rasa takut yang meluas di kalangan mereka. Namun, sebuah harapan muncul ketika sekelompok pemuda lokal mendekati mereka. Para pemuda ini adalah teman-teman lama Jaka dan beberapa tukang parkir yang selama ini menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Mereka mendukung penuh perjuangan para tukang parkir dan merasa bahwa ormas telah melampaui batas. Mereka bukan hanya mengancam kalian, tapi juga mengancam kita semua, kata Rudi, salah seorang pemuda yang datang. Kami akan bantu, kami tidak takut. Pemuda-pemuda tersebut mulai merencanakan aksi mereka sendiri. Mereka tahu bahwa jika ormas terus menguasai pasar, tidak hanya tukang parkir yang akan menderita, tetapi juga seluruh komunitas.
Jaka merasa lega mendengar dukungan ini. Kami tidak bisa sendirian dalam ini, jawabnya. Tapi kita harus berhati-hati. Ormas ini tidak main-main. Namun, meskipun dukungan dari pemuda lokal sangat berarti, mereka tetap sadar bahwa perlawanan mereka belum cukup untuk menghadapi ormas yang terorganisir dengan baik. Jaka mulai memikirkan langkah selanjutnya dengan lebih matang. Mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk berdiri bersama mereka, dan satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menghadirkan kekuatan yang lebih besar. Sebuah pertempuran terbuka tampaknya tidak bisa dihindari lagi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Jaka dan para tukang parkir merasa cemas dan tertekan oleh kekerasan yang terus berlanjut. Suatu sore, Jaka menerima panggilan dari Roni, ketua ormas. Suara di ujung telepon terdengar lebih dingin dan tegas dari biasanya. Kalian punya 3 hari untuk menyerah. Setelah itu, kami akan bertindak lebih keras lagi, kata Roni dengan nada yang penuh ancaman. Jaka tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Ormas sudah terbukti tidak segan-segan menggunakan kekerasan, dan kali ini mereka menuntut agar para tukang parkir meninggalkan pasar atau membayar lebih besar dari sebelumnya. Ini sudah bukan soal uang lagi, kata Jaka kepada rekan-rekannya setelah menerima telepon itu. Mereka ingin membuat kita tunduk. Kita harus melawan, atau kita akan kehilangan segalanya. Namun, semakin mendekati tenggat waktu yang ditetapkan Roni, Jaka dan kelompoknya semakin ragu. Mereka tahu bahwa berperang dengan ormas bukanlah pilihan yang mudah, apalagi mengingat kekuatan mereka yang besar. Meskipun banyak yang mendukung perlawanan, Jaka merasa bahwa pilihan mereka semakin sempit. Dalam hati, ia berdoa agar ada jalan lain yang bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus berkonfrontasi secara langsung. Namun, harapan itu semakin tipis seiring berjalannya waktu. 2 hari sebelum ultimatum Roni berakhir, para tukang parkir yang sudah marah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Jaka tahu ini bukanlah pilihan yang bijaksana, tetapi tekanan yang terus-menerus membuat mereka tak punya banyak pilihan. Mereka melakukan aksi balasan dengan menyerang salah satu pos ormas yang terletak di sekitar pasar. Mereka memutuskan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk begitu saja. Aksi itu dimulai pada malam hari, saat ormas sedang lengah. Para tukang parkir yang sudah dibekali dengan kayu dan batu bergegas menyerbu pos tersebut. Terjadi perkelahian sengit, dengan suara bentakan dan suara keras terdengar di malam yang gelap. Beberapa anggota ormas terluka dalam pertempuran ini, dan mereka yang terlibat di pihak tukang parkir juga mengalami cedera. Namun, meskipun ini adalah tindakan balasan, para tukang parkir merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Keputusan ini membawa mereka ke titik yang lebih berbahaya. Kabar tentang perkelahian itu segera menyebar ke seluruh kawasan. Ormas yang merasa dipermalukan segera mengerahkan lebih banyak anggotanya untuk mencari tukang parkir yang terlibat. Di sisi lain, polisi yang datang ke lokasi hanya bisa mengawasi tanpa banyak tindakan tegas, seolah takut dengan kemungkinan bentrokan yang lebih besar. Para tukang parkir tahu bahwa mereka sudah melewati garis batas, dan kemungkinan besar mereka akan menghadapi serangan lebih besar dari ormas dalam waktu dekat. Bab 9, Bentrokan Malam Hari. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Ormas yang merasa dipermalukan oleh serangan tukang parkir merencanakan balasan yang lebih brutal. Sekelompok anggota ormas berkumpul di luar pasar, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, Jaka dan beberapa tukang parkir yang terlibat dalam serangan sebelumnya mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan balasan. Mereka sudah tahu bahwa bentrokan ini bisa menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ketika malam semakin larut, ormas akhirnya melakukan serangan besar-besaran ke pasar. Mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak dan senjata tajam. Bentrokan pun tak terhindarkan. Suara pukulan, teriakan, dan bunyi benda keras yang saling bertabrakan mengisi udara malam. Beberapa tukang parkir terjatuh dan terluka parah, sementara anggota ormas yang terlibat juga tidak lepas dari luka-luka. Polisi datang terlambat, hanya mengamati tanpa bisa menghentikan kekerasan yang berlangsung begitu sengit. Jaka yang semula berusaha menahan diri kini terpaksa bertindak lebih tegas. Ia mencoba untuk mengorganisir para tukang parkir untuk melawan balik, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melawan, ormas akan semakin berkuasa dan menguasai pasar selamanya. Bentrokan malam itu mengubah segalanya, mengubah pertarungan antara tukang parkir dan ormas menjadi perang terbuka yang akan menentukan nasib mereka di masa depan. Setelah bentrokan besar malam itu,
aparat kepolisian akhirnya turun tangan. Mereka datang dengan jumlah pasukan yang cukup besar dan mencoba untuk mengendalikan situasi yang sudah semakin memburuk. Polisi segera membubarkan kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian, membawa mereka keluar dari area pasar untuk meredakan kekerasan. Banyak yang ditangkap, termasuk anggota ormas dan tukang parkir yang terlibat langsung dalam aksi kekerasan. Namun, meskipun polisi berhasil mengamankan beberapa orang, mereka tidak mampu menghentikan ketegangan yang terus meningkat di kalangan kedua belah pihak. Banyak tukang parkir yang merasa frustrasi karena polisi lebih banyak memihak kepada ormas, yang memiliki hubungan kuat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah itu. Sementara itu, ormas merasa semakin yakin bahwa mereka bisa mengendalikan kawasan itu tanpa halangan berarti. Jaka dan para tukang parkir yang selamat dari bentrokan itu merasa bahwa perlawanan mereka masih jauh dari selesai. Mereka tahu bahwa polisi, meskipun berusaha keras, tidak cukup kuat untuk melawan ormas yang sudah memiliki banyak pengaruh. Mereka harus mencari cara lain untuk bertahan dan melawan. Dalam hati, Jaka bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati, karena setiap langkah salah dapat membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Setelah pertemuan dengan pihak kepolisian yang gagal membawa perubahan signifikan, Jaka menyadari bahwa mereka tidak bisa berjuang sendirian. Ketegangan semakin memuncak, dan tak lama setelah bentrokan terakhir, sebuah aliansi yang tak terduga terbentuk. Seorang pengusaha lokal, yang sebelumnya terlihat apatis terhadap masalah ini, menawarkan bantuan kepada para tukang parkir. Ia merasa terganggu dengan keberadaan ormas yang sudah terlalu menguasai wilayah bisnisnya dan membebani para pedagang kecil. Pengusaha yang bernama Andri itu, meskipun awalnya enggan untuk terlibat, akhirnya mengakui bahwa keberadaan ormas telah merusak iklim bisnis di sekitar pasar. Ia menawarkan dukungan finansial dan juga jaringan pengaruh yang bisa membantu melawan ormas. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung," ujar Andri saat bertemu dengan Jaka. "Jika ormas terus berkuasa, tidak hanya tukang parkir yang akan menderita, tapi juga para pedagang seperti saya." Jaka, meskipun skeptis pada awalnya, akhirnya menyadari bahwa aliansi ini bisa memberi mereka keuntungan besar. Dengan dukungan Andri, mereka bisa mendapatkan akses lebih besar untuk melawan ormas. Namun, mereka juga harus berhati-hati karena setiap langkah yang diambil dalam permainan ini bisa berisiko tinggi. Pertempuran mereka kini bukan hanya dengan ormas, tetapi juga dengan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Dengan aliansi yang terbentuk, Jaka mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengalahkan ormas. Mereka membutuhkan lebih banyak persiapan, lebih banyak informasi, dan lebih banyak dukungan. Andri mulai menghubungi beberapa pejabat lokal yang simpatik terhadap perjuangan mereka. Namun, Jaka tahu bahwa meskipun ada dukungan dari beberapa pihak, mereka harus tetap waspada terhadap pengkhianatan dan sabotase. Sementara itu, para tukang parkir dan pemuda lokal mulai berlatih bersama untuk memperkuat kekuatan mereka. Jaka tahu bahwa pertempuran berikutnya tidak akan mudah. "Kita harus siap untuk lebih dari sekadar perkelahian jalanan," kata Jaka kepada para pengikutnya. "Kita harus cerdas, terorganisir, dan kita harus memiliki rencana yang matang." Mereka mulai membangun jaringan informasi dan mengumpulkan data tentang ormas, termasuk pemimpin dan strategi yang biasa mereka gunakan. Di sisi lain, ormas semakin gerah dengan kebangkitan perlawanan ini. Mereka mulai merencanakan balasan terhadap aliansi yang terbentuk ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa para tukang parkir, dengan dukungan Andri, sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik daripada sebelumnya. Saat persiapan perang semakin matang, kedua belah pihak tahu bahwa mereka akan segera bertemu di medan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ormas, yang sudah merasa terpojok, mengerahkan semua kekuatannya untuk menekan perlawanan para tukang parkir. Mereka membawa senjata tajam, dan persiapan pertempuran kali ini jauh lebih intens daripada sebelumnya. Jaka dan kelompoknya, dengan bantuan pemuda lokal dan beberapa tokoh masyarakat yang pro perjuangan mereka, sudah siap menghadapi serangan besar ini. Pasar yang biasanya ramai kini menjadi medan pertempuran yang panas. Konfrontasi pertama terjadi di depan pintu masuk pasar. Ormas yang datang dengan jumlah lebih banyak dan bersenjata berat langsung menyerbu barisan tukang parkir. Namun, para tukang parkir tidak mundur. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal bertahan kali ini, mereka akan kehilangan segalanya.
Dengan bantuan pemuda lokal yang lebih terlatih, mereka berhasil menahan serangan pertama. Tembakan senjata api dan suara benturan senjata tajam mengisi udara. Ada yang terluka, tetapi semangat mereka tidak pudar. Jaka memimpin perlawanan dengan berani. "Kita tidak akan menyerah," teriaknya di tengah pertempuran. Mereka terus bertahan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Sementara itu, Andri dan pengusaha lainnya memanfaatkan jaringan mereka untuk menghubungi pihak berwenang, berusaha mendesak agar pasukan keamanan lebih aktif terlibat. Meskipun begitu, keduanya tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ini baru awal dari konflik yang lebih besar. Meskipun para tukang parkir berhasil bertahan di serangan pertama, ormas tidak tinggal diam. Mereka segera merencanakan serangan balik yang lebih terorganisir. Kali ini, mereka membawa kendaraan dan senjata api, berusaha menekan dan memukul mundur perlawanan yang sudah mulai memberi perlawanan sengit. Jaka menyadari bahwa serangan kali ini sangat berbeda. "Ini bukan hanya soal kekuatan fisik lagi," katanya kepada teman-temannya. "Kita harus berpikir cerdas." Jaka memutuskan untuk memanfaatkan pengetahuan lokal dan keuntungannya dalam pertempuran kota. Dengan bantuan pemuda lokal dan beberapa anggota aliansi, mereka menyiapkan jebakan di beberapa titik strategis. Ketika ormas menyerbu pasar, mereka langsung terjebak dalam serangan balasan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Beberapa anggota ormas terjatuh ke dalam perangkap dan terluka parah. Meski begitu, serangan balik ini hanya mampu menahan mereka sementara. Perang ini tidak akan berakhir begitu saja. Dalam kekacauan itu, Jaka dan kelompoknya mulai menyadari bahwa mereka akan membutuhkan lebih dari sekadar perlawanan fisik untuk mengalahkan ormas. Mereka harus mencari cara untuk menghancurkan jaringan kekuasaan yang mengendalikan ormas tersebut. Dengan kondisi semakin sulit, Jaka merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari perang ini adalah dengan memutuskan sumber kekuatan ormas. Jaka semakin menyadari bahwa strategi bertahan hidup di pasar dan serangan fisik saja tidak cukup untuk mengalahkan ormas. Mereka membutuhkan perubahan taktik yang lebih tajam dan terencana. Andri mulai menghubungi beberapa kontaknya dalam dunia bisnis untuk membantu membangun kampanye melawan ormas dari sisi ekonomi. Mereka menyusun rencana untuk memotong aliran dana ormas yang selama ini menguasai pasar dan beberapa sektor bisnis lainnya. Para tukang parkir juga mulai berfokus pada upaya membangun citra positif di mata masyarakat. Mereka berusaha mengorganisir lebih banyak kegiatan sosial dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. "Kita harus memenangkan hati orang-orang sekitar," kata Jaka kepada kelompoknya. "Jika kita bisa menunjukkan bahwa kita bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, kita akan mendapatkan lebih banyak dukungan." Namun, perubahan taktik ini juga membawa risiko baru. Ormas yang semakin terdesak mulai melancarkan serangan dari sudut yang berbeda. Mereka mencoba mengintimidasi para tukang parkir dan warga yang mendukung mereka dengan ancaman kekerasan dan pemerasan. Tetapi dengan strategi baru yang lebih terstruktur dan dukungan masyarakat yang semakin besar, para tukang parkir mulai merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Dengan semakin kuatnya gerakan yang dipimpin oleh Jaka, masyarakat mulai menunjukkan dukungannya secara terbuka. Di luar pasar, kelompok-kelompok kecil yang sebelumnya apatis terhadap permasalahan ini kini mulai bergabung dalam perjuangan. Mereka sadar bahwa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar permasalahan tukang parkir, tetapi juga masalah yang lebih besar, yakni keberadaan ormas yang mengintimidasi seluruh komunitas. Aktivis lokal, pedagang, dan bahkan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh mulai bergabung dalam upaya untuk mengalahkan ormas tersebut. Keterlibatan masyarakat membuat semangat para tukang parkir semakin membara. Mereka kini merasa bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk kebaikan semua orang. Jaka, yang semula merasa terisolasi dalam perjuangan ini, kini mendapat dukungan yang tak terduga. Rencana mereka menjadi semakin matang, dan kekuatan kolektif yang terbentuk membawa harapan baru. Namun, di sisi lain, ormas yang semakin terdesak mulai merespons dengan kekerasan yang lebih besar. Pada suatu pertemuan, Jaka berkata, "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan pasar, tentang keluarga kita, dan tentang membebaskan masyarakat dari belenggu ketakutan. Kalau kita bersatu, kita bisa mengalahkan mereka." Semangat ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat, dan langkah selanjutnya adalah merencanakan aksi besar yang bisa mengguncang kekuatan ormas. Namun, Jaka juga menyadari bahwa langkah besar ini akan membawa risiko yang lebih tinggi.
dan mereka harus sangat berhati-hati dalam menghadapi ormas yang sudah semakin frustasi dan berbahaya. Untuk lebih memperkuat gerakan mereka, Jaka dan kelompoknya memutuskan untuk memanfaatkan media lokal untuk menyebarkan cerita mereka. Andri, dengan koneksi bisnisnya, berhasil menghubungi beberapa wartawan dari media lokal yang selama ini kurang memberikan perhatian pada masalah yang mereka hadapi. Wartawan-wartawan tersebut tertarik dengan kisah perjuangan para tukang parkir yang melawan ormas yang telah merusak kehidupan mereka dan masyarakat sekitar. Laporan pertama yang diterbitkan membawa dampak yang cukup besar. Masyarakat mulai lebih memahami tentang kejahatan yang dilakukan oleh ormas dan bagaimana mereka telah mengintimidasi pedagang kecil, termasuk tukang parkir. Media memberikan sorotan yang lebih luas terhadap isu tersebut, sehingga banyak pihak mulai menaruh perhatian pada perjuangan mereka. Kita tidak hanya berjuang untuk pasar ini, kita berjuang untuk memberi suara kepada mereka yang tak punya suara, kata Jaka dalam wawancara dengan media. Namun, dengan semakin populernya gerakan ini, ormas juga merespons dengan meningkatkan tekanan. Mereka merasa terancam dengan perhatian yang diberikan kepada perjuangan para tukang parkir. Mereka mulai berusaha untuk mendiskreditkan Jaka dan kelompoknya dengan menyebarkan fitnah dan informasi palsu, berusaha memutarbalikkan fakta di mata masyarakat. Tetapi, semakin banyak media yang meliput kisah perjuangan mereka, semakin kuat pula dukungan yang mereka terima dari publik. Setelah berbulan-bulan bertempur dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, Jaka tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin dekat. Dengan pasukan yang semakin terorganisir dan dukungan yang semakin meluas, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir untuk menumpas kekuatan ormas. Rencana serangan terakhir ini melibatkan serangkaian langkah strategis yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh Jaka dan kelompoknya. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan besar yang akan menentukan nasib mereka. Jaka mengumpulkan kelompok inti mereka untuk merumuskan rencana serangan ini. Mereka memutuskan untuk mengincar pusat kekuasaan ormas, markas mereka yang terletak di pusat kota. Dengan informasi yang diperoleh dari jaringan mereka, mereka mengetahui bahwa ormas memiliki sebuah tempat perlindungan yang sangat aman dan sulit ditembus. Namun, jika mereka bisa merebut markas tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan yang cukup besar untuk mengakhiri dominasi ormas. Namun, Jaka tahu bahwa serangan ini bukanlah hal yang mudah. Ormas sudah siap menghadapi serangan, dan mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil harus direncanakan dengan cermat. Ini adalah pertarungan terakhir, kata Jaka kepada para pengikutnya. Kita harus memastikan kita tidak hanya menang, tapi juga membuat mereka tak bisa bangkit lagi. Rencana serangan ini akan menjadi ujian besar bagi mereka. Malam itu, setelah persiapan matang, serangan terakhir dimulai. Jaka dan kelompoknya menyusun rencana untuk mengepung markas ormas. Mereka telah memetakan jalur masuk, dan setiap kelompok sudah memiliki tugas yang jelas. Dengan dukungan dari warga lokal dan beberapa orang yang memiliki akses ke tempat strategis, mereka berhasil mengepung markas ormas dengan cepat. Serangan pertama dimulai dengan memotong aliran listrik untuk membuat ormas kebingungan. Selanjutnya, mereka bergerak cepat, memasuki markas dan merebut kontrol. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Ormas, yang terkejut dengan serangan mendalam ini, berusaha melawan, tetapi kali ini mereka tidak siap menghadapi serangan yang begitu terorganisir. Jaka dan kelompoknya berhasil menahan serangan balasan, dan satu persatu, anggota ormas yang ada di markas ditangkap. Suasana penuh ketegangan ini berlangsung hingga tengah malam, dan akhirnya, markas ormas jatuh ke tangan para tukang parkir dan aliansinya. Setelah pertempuran berakhir, Jaka berdiri di tengah-tengah markas yang kini mereka kuasai. Ini bukan hanya kemenangan kita, ini kemenangan seluruh masyarakat yang telah mendukung kita, kata Jaka, suara penuh emosi. Namun, meskipun kemenangan ini membawa rasa lega, Jaka tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Meskipun markas ormas sudah mereka kuasai, dampak dari kekuatan ormas ini tidak akan hilang begitu saja. Mereka harus memastikan bahwa perubahan ini bertahan dan bahwa ormas tidak akan bisa bangkit lagi. Setelah serangan terakhir dan keberhasilan mengalahkan ormas, Jaka dan para tukang parkir akhirnya bisa merayakan kemenangan mereka. Meskipun banyak yang terluka, baik fisik maupun mental, mereka merasa bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Pasar yang dulu tertekan kini kembali beroperasi dengan lebih bebas, dan para pedagang serta masyarakat setempat mulai merasakan perubahan nyata.
Ormas yang dulu menakutkan kini tidak lagi menguasai wilayah tersebut. Namun, Jaka tahu bahwa kemenangan ini hanya langkah pertama. Pasar kembali pulih, tetapi masyarakat harus tetap waspada terhadap kemungkinan kebangkitan kekuatan-kekuatan lain yang serupa. Aliansi yang telah terbentuk antara tukang parkir, pedagang, dan pemuda lokal harus dipertahankan agar tidak ada pihak yang bisa mengambil alih kembali pasar. Mereka harus terus memperkuat jaringan mereka, menjaga solidaritas, dan memastikan bahwa apa yang telah mereka capai tidak akan hilang. Di akhir cerita, Jaka berdiri di pasar yang kini dipenuhi dengan aktivitas. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi awal dari masa depan yang lebih baik. Kita berhasil, tapi kita harus tetap berjaga, jangan sampai kita lengah, ujarnya, memandang pasar yang kembali hidup. Dan dengan semangat yang terus berkobar, mereka siap untuk menjaga apa yang telah mereka perjuangkan. Perjuangan Jaka dan para tukang parkir di pasar tidak hanya membawa perubahan pada kehidupan mereka, tetapi juga menggambarkan betapa pentingnya keberanian dan persatuan dalam menghadapi ketidakadilan. Mereka memulai sebagai kelompok yang kecil dan terpinggirkan, namun dengan tekad, kerjasama, dan dukungan dari masyarakat, mereka berhasil meruntuhkan kekuatan yang selama ini menguasai kehidupan mereka. Kemenangan ini bukan hanya tentang menghancurkan ormas yang jahat, tetapi juga tentang membangun kembali rasa kepercayaan dan solidaritas di antara warga, yang semula terpecah-pecah karena ketakutan dan intimidasi. Meskipun pertempuran mereka berakhir dengan kemenangan, Jaka dan kelompoknya tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama. Mereka harus tetap menjaga kemenangan itu, menjaga pasar yang telah dibebaskan dari genggaman kekuasaan yang menindas. Perjuangan mereka mengajarkan bahwa perubahan besar tidak akan datang tanpa pengorbanan dan keberanian untuk melawan hal-hal yang salah, meskipun harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Dari kisah perjuangan Jaka dan para tukang parkir ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kekuatan persatuan dan solidaritas dapat mengalahkan ketidakadilan yang tampaknya tak teratasi. Ketika masyarakat bersatu, mereka dapat menghadapi ancaman yang lebih besar dan mengubah nasib mereka. Kedua, meskipun perjuangan bisa panjang dan penuh tantangan, keberanian untuk terus bertahan dalam menghadapi kesulitan adalah kunci untuk meraih kemenangan. Terakhir, perubahan yang sesungguhnya membutuhkan komitmen dan kerja keras, serta kesediaan untuk berkorban demi masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, kita memiliki kemampuan untuk mengubah dunia di sekitar kita, asalkan kita memiliki tekad dan bersatu dalam menghadapi rintangan.